Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen dasar elektronika. Setelah kemarin kita sudah bahas mengenai resistor, dari mulai pembacaan warna dan pita sampai ke cara penghitungan di seri paralel, terus kapasitor atau kondensator elko. Kita juga sudah membaca dari kode tabel kode angkanya dan cara menghitung di rangkaian seri paralel dari sebuah kapasitor tersebut. Kita akan masuk ke komponen dasar yang lainnya, yaitu transistor. Jenis transistor kita ambil yang dasar saja, karena kalau dari semuanya itu ada banyak. Kita yang dasar saja yang sering digunakan, yaitu ada buah jenis transistor, yaitu dari transistor BJT dan transistor MOSFET. BJT itu sendiri kepanjangan dari bipolar junction transistor, kita sebut saja transistor bipolar. Transistor bipolar itu terbagi dua, yaitu NPN dan PNP. Sama dari transistor jenis MOSFET juga terbagi dua, jenis N dan P. Nah, dari simbol transistor bipolar itu sendiri yaitu seperti ini, basis, kolektor, emitter. Nah, dari setiap ada tanda panah ini pasti emitter. Bedanya kalau NPN itu tanda panahnya keluar. Nah, kalau PNP tanda panahnya itu masuk ke dalam. Pokoknya yang ada tanda panah ini pasti emitter atau emitor. Ya. Susunan kakinya tetap sama, basis, kolektor, emitter. Basis, kolektor, emitter, cuma membedakan jenisnya antara NPN dan PNP. Kita lanjut ke MOSFET. Nah, dari kaki MOSFET itu terbagi dari kaki MOSFET itu terbagi sama dua jenis, yaitu jenis N dan jenis P. Nah, dari kakinya sama, ada tiga, cuman bedanya kalau di bipolar itu basis, kolektor, emitter. Kalau di MOSFET dia GDS atau gate drain source. Ya, kakinya biasa seperti ini, seperti transistor bipolar. Nah, kalau simbolnya seperti ini, kebalikannya dari bipolar kalau MOSFET. Nah, kalau jenis NPN itu dari bipolar nongolnya keluar tanda panahnya. Kalau dari sistem NPN transistor MOSFET itu tanda panahnya masuk ke dalam. Jangan samakan dengan bipolar. Jenis MOSFET ini dia bipolar keluar, kalau MOSFET N dia masuk. Nah, sama seperti PNP-nya, bipolar dia tanda panahnya masuk, kalau jenis MOSFET tanda panahnya keluar, jadi kebalikannya. Oke. Ada perbedaan dari jenis bipolar dan MOSFET, yaitu kalau bipolar kaki atau susunannya berubah-ubah. Kalau MOSFET susunan kakinya tetap, dia tidak berubah-ubah. Nah, taruhlah seperti ini, dari transistor bipolar 1, 2, 3, dari kakinya itu basis, kolektor, emitter. Kadang-kadang basisnya ada di tengah, kadang-kadang ada di ketiga, sama, mau kolektornya ada di pertama, kadang-kadang kolektornya ada di ketiga. Beda nomor dari kode transistor, kakinya berbeda, susunan BCE-nya beda. Dengan MOSFET susunan kakinya tetap, mau jenis N mau jenis P atau positif, dia kakinya tidak ada yang berubah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tetap GDS, gate drain source. Dia tidak akan berubah maupun nomornya seri berapa dia tetap kakinya seperti ini, gate drain source, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, perbedaannya kalau kita dari cara ukur, ya, dari NPN ini bergerak semua dari 3 kaki bipolar. Beda dengan MOSFET, dia ada gerbang penghalang, karena sistemnya sama dengan MOSFET itu saklar, dia seperti saklar. Jadi antara gate dengan drain dengan source ini tidak terhubung. Jadi yang terhubung itu antara drain dan source, ya, nomor 2 dan nomor 3. Apabila nomor 1 ini gate
ada terhubung dari multitester. Kalau kita ukur di skala ohm, biarpun bergeraknya sedikit, itu menandakan bahwa transistor itu bermasalah atau rusak. Oke, kita langsung saja ke pengukuran dari mana jenis transistor bipolar dan MOSFET. Biar jelas kita dekatkan. Oke, kita ambil transistor bipolar. Nah, ini transistor bipolar. Kita akan ukur. Perhatikan multitester kita di skala ohm kali 10. Oh ya sobat Saptek Audio, sebelum kita mengukur, kalibrasi dulu dari multitester tersebut. Biasakan biar nilainya akurat. Oke, kita satu kalibrasi. Oke, dikali 10 ohm. Kita ukur mana jenis apa dari transistor ini. Biar jelas, kita tinggikan. Perhatikan multi, ini kaki pertama saya kasih probe negatif. Nah, lihat multi bergerak, berarti dia menandakan jenis N, karena kita acuannya dari basis N ini yang hitam, N. Nah, bergerak semua, masuk. Kalau kita rubah kaki pertama, nah, tidak bergerak dari multi tersebut, berarti dia jenisnya N, karena yang jadi acuan ini yang bergerak N, berarti dia jenis NPN. Oke, kita ke transistor jenis lainnya. Nah, sama ini bipolar, cuman kita ingin tahu jenisnya apa ini. Sama dulu kita negatif ke kaki pertama. Nah, dia tidak bergerak. Kita rubah kaki pertama yang positif. Nah, berubah, dia bergerak dari multitester tersebut, berarti ini menandakan jenis positif. Yang ini jadi acuan kaki pertama kalau basis ada di pertama. Nah, oke, nah, ini jenis positif. Kita kembali lagi, nanti kalau sudah ketemu berarti nilainya sama. Nah, sudah kita ketahui bahwa kalau dibulak-balik ini tetap tidak akan berjalan dari bergerak dari multi tersebut. Tapi kalau kita tempelkan kaki positif negatif dari probe multi, nah bergerak, berarti jenis N. Kalau kita positif tempelkan kaki pertama, dia tidak bergerak. Nah, setelah kita ketahui sobat Saptek Audio dari kaki transistor ini, karena awal itu basis, ya, basis jenisnya N, patokannya jenisnya N, ini transistor ya, jenis N. Kita ingin tahu kolektor emiternya di mana. Nah, kan sudah ketahuan basis ada di pertama, kita tinggal cari emitter. Nah, emitter karena jenisnya N. Nah, ya, kita pengen tahu, kalibrasi kita naikkan ke 10, 100 atau 1 kilo, 1 kilo saja dulu. Lihat responnya bergerak mana. Karena jenisnya N. Nah, karena jenisnya N, kita acuannya negatif. Nah, kita acuannya negatif. Kaki pertama, kaki kedua kita hubungkan ke probe negatif, kaki ketiga kita hubungkan ke positif. Kita basis ini tempel dengan jari kita atau kulit kita. Basis ini kita tempelkan ke tengah dulu. Lihat multi. Nah, multi bergerak. Kita bandingkan antara nomor 1 dengan nomor 3. Nah, dia tidak bergerak, multi bergeraknya kecil. Bergeraknya kecil. Beda dengan kita tempelkan ke tengah. Nah, dia naik. Kita tempelkan ke tengah. Nah, dia naiknya besar. Nah, naiknya besar. Nah, otomatis di sini bahwa transistor tersebut karena tadi kita jenisnya N, nah otomatis ini kolektor pertama, apa yang kaki kedua ini kolektor, yang kaki ketiga berarti emitor. Coba kita balik, apakah bergerak sama?
Nah, dia tidak bergerak. Kalau kita kasih positif di tengah, tidak bergerak. Oke, karena ini jenisnya N, kita nak rubah lagi. Ini jenisnya positif. Lihat acuannya positif pertama. Nah, positif, ini jenis positif. Sama seperti yang tadi, positif kita di nomor 2, negatif nomor 3. Kita pegang lagi antara kaki basis dengan kaki nomor 2 karena kita nyari positif jenis kolektor. Nah, dia bergerak. Nah, dia bergerak, berarti menandakan bahwa yang bergeraknya jauh itu otomatis ini jenis apa? PNP, NP apa? Tadi ya PNP ya. Jadi kita nyari ininya yang ke positif lagi. Nah, dia bergerak, otomatis kolektor ada di tengah. Nah, kalau kita ke pinggir, nah dia tidak bergerak. Tapi kalau kita pegangnya ke tengah, nah otomatis dia bergerak. Nah, berarti menandakan dia positif, kolektor di tengah. Oke, kita tinggal ke transistor MOSFET. Karena dari transistor MOSFET tersebut dari kaki nomor 1, karena dia tidak berubah-ubah susunan kakinya, antara nomor 1, 2, dan 3 itu nomor 1 dia gate tidak terhubung dengan kaki nomor 2 dengan kaki nomor 3 karena dia sebagai gerbang atau pokoknya tidak nyambung aja. Nah, kita tinggal cari karena ada perbedaan antara bipolar dan MOSFET. Tinggal kita cari mana kaki gate, kan sudah ketahuan bahwa gate ada di nomor 1 karena sistem transistor MOSFET tidak berubah-ubah susunan kakinya. Kita tinggal nomor 2, nomor 3. Nah, dari multi tersebut tidak bergerak, berarti menandakan dia bukan ini. Kita balik, nomor 3 positif, nomor 2 kita ke negatif. Nah, multi bergerak. Nah, ini menandakan bahwa karena patokannya dari tanda runcing atau tanda lancip dari sudut kaki emitter. Nah, berarti dia jenisnya positif. Karena ini yang jadi acuan nomor 3, kaki nomor 3 jenisnya positif. Nah, kita yang satunya sama, nomor 1 jangan diukur karena sudah ketahuan bahwa nomor 1 itu gate. Nah, sedangkan ini dia multi. Nah, jadi acuan nomor 3, berarti ini yang hitam atau negatif, berarti jenis transistor MOSFET N. Kalau kita balik dia tidak akan bergerak. Nah, tapi kalau kita kembalikan lagi, nah dia bergerak, berarti jadi jenisnya N. Kita kembali ke gambar. Nah, maksudnya yang bergerak itu kita jadi acuan, kan basis sudah ketahuan, gate sudah ketahuan, yang jadi acuan nomor emitter. Kalau di transistor bipolar, nah kalau kita di transistor MOSFET, source yang jadi acuan jenis mau N mau P, jenis N mau P sama, cuman bedanya kalau di bipolar dia berubah-ubah, kalau di MOSFET dia tidak berubah, bahwa ada di kaki nomor 3 source ini. Oke, sobat Subtek Audio, mungkin untuk pembahasan transistor jenis bipolar dan MOSFET kita akhiri sampai di sini. Semoga kalian paham sedikit-sedikit, biar ada masukan. Bagi yang belum paham silahkan tanya di kolom komentar, nanti kita sharing sambil sama-sama belajar. Jika ada manfaatnya dari video ini, silahkan like atau subscribe channel Subtek Audio. Nanti kita akan lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang telah melihat video ini. Saya akhiri, wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.